Bisa cerita tentang diri Anda? Baik. Halo, perkenalkan nama saya Sharon Teresia, seorang mahasiswa Visual Communication Design di Universitas Multimedia Nusantara angkatan 2023. Saya memiliki minat besar dalam dunia seni visual, terutama dalam desain interaktif, ilustrasi, dan juga pengalaman multisensori yang didapatkan dari exhibition interaktif. Sejak kecil, saya selalu tertarik dengan dunia film, seni, dan juga storytelling visual, yang kemudian sekarang berkembang menjadi kecintaan saya terhadap desain. Saya memiliki pengalaman dalam 2D dan juga 3D design, di mana proyek-proyek itu menggabungkan budaya, seni modern, dan juga teknologi. Selain desain, saya juga memiliki latar belakang di bidang teater dan juga acting. Hal tersebut dapat membantu saya untuk memahami karakter serta emosi dalam sebuah karya visual. Dan hobi saya termasuk melukis dengan gouache, menari dance K-pop, menyanyi, dan juga bermain ukulele. Semua hal ini memberikan saya perspektif yang sangat unik dalam mendesain sesuatu yang engaging dan memiliki storytelling yang kuat. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Baik, saya tertarik dengan perusahaan ini karena budaya inovatifnya dan juga pendekatan kreatifnya itu sangat kuat dalam industri desain. Saya menilai bahwa perusahaan ini tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga pada bagaimana suatu desain itu mampu menyampaikan cerita dan juga memberikan pengalaman yang bermakna bagi audiens. Saya juga melihat bahwa perusahaan ini memiliki portofolio project yang sangat berani dalam eksplorasi visual dan juga menggunakan teknologi modern. Sejalan dengan minat saya dalam desain interaktif dan juga memberikan pengalaman multisensori. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang terus berkembang dan juga dapat menantang batasan desain, serta belajar dari para profesional juga tentu saja yang sudah berpengalaman di industri ini. Bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer, dan bagaimana pengalaman tersebut membantu mengembangkan kemampuan Anda? Baik, saya memiliki beberapa pengalaman dalam proyek desain baik dalam bentuk kampanye, game interaktif, dan juga membuat infografis yang edukatif. Kalau bisa saya jelaskan, saya dapat merancang kampanye kesadaran SDG 14 waktu itu tentang konservasi terumbu karang, di mana saya harus membuat infografis yang menggabungkan visual yang menarik dengan data kompleks agar lebih mudah dipahami oleh audiensnya. Serta saya juga pernah membuat konsep dan desain untuk game Flavors of Minangkabau, sebuah simulasi memasak berbasis budaya yang mirip dengan Cooking Mama, bertujuan untuk mengenalkan warisan kuliner Minangkabau kepada generasi muda. Dan dalam proyek ini saya belajar untuk menerjemahkan unsur budaya ke dalam desain interaktif agar tetap relevan dan juga menarik. Saya juga merancang konsep pameran interaktif tentang parfum humans yang menggabungkan elemen multisensori seperti visual, suara, dan juga aroma. Dapat memberikan pengalaman yang mendalam kepada pengunjung. Dari pengalaman-pengalaman ini, saya juga belajar bahwa desain itu tidak hanya tentang visual yang menarik, tetapi juga tentang bagaimana sih desain menciptakan pengalaman yang engaging dan juga bermakna bagi audiens. Apa kelebihan utama Anda sebagai desainer? Baik, salah satu kelebihan utama saya adalah kemampuan berpikir konseptual dan juga naratif yang kuat. Saya selalu berusaha untuk tidak hanya menciptakan desain yang estetis, tetapi juga yang memiliki cerita dan kedalaman makna. Saya juga adaptif terhadap berbagai media desain, baik dalam format digital maupun interaktif, dan saya terbiasa bekerja dengan detail yang tinggi, terutama dalam proyek ilustrasi dan juga visual storytelling. Dan juga saya memiliki pengalaman yang baik dalam pemahaman desain multisensori yang memungkinkan saya untuk menciptakan pengalaman desain yang lebih dari sekedar tampilan visual saja. Apa kekurangan Anda sebagai desainer? Salah satu kelemahan saya adalah saya terlalu perfeksionis dalam detail desain, terutama dalam proyek yang melibatkan elemen visual yang kompleks. Terkadang saya bisa menghabiskan waktu yang sangat lama dibanding yang saya rencanakan sebelumnya karena ingin memastikan semuanya itu tetap sempurna. Namun saya juga sedang belajar bahwa sebenarnya itu lebih efektif dalam mengatur prioritas dan juga bekerja itu dapat lebih efisien jika saya menggunakan teknik time blocking dan juga menetapkan batas waktu yang lebih jelas dalam pengerjaan proyek. Bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda? Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Baik, gaya desain saya menurut saya itu moody dan juga atmosferik.
dan seringkali menampilkan komposisi yang kuat dengan permainan cahaya dan juga warna yang emosional. Dalam ilustrasi, saya cenderung mengadaptasi gaya realisme di mana detail dan juga kedalaman sangat saya perhatikan. Saya banyak terinspirasi oleh karya-karya lukisan Monet dan juga gaya realisme lainnya, terutama dalam cara mereka menangkap cahaya, suasana, dan juga emosi dalam visual. Selain itu, saya juga mengambil inspirasi dari pengalaman pribadi, dari film dan juga fotografi yang dapat membantu saya itu memahami bahwa narasi visual yang lebih mendalam itu sangat berarti. Dan bagi saya desain itu bukan hanya sekedar estetika tetapi juga tentang perasaan dan cerita. Oleh karena itu saya berusaha untuk membuat karya yang tidak hanya menarik secara visual tapi juga mampu membangkitkan emosi dan memiliki makna yang lebih dalam. Bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit Anda dari portofolio yang Anda bawa? Saya izin menjelaskan bahwa salah satu karya favorit saya adalah desain konsep pameran interaktif tentang parfum Humans, di mana dalam proyek ini saya menciptakan pengalaman multisensori yang melibatkan elemen visual, suara, dan juga aroma untuk memperkuat narasi dan storytelling produk parfum. Saya sangat menyukai proyek ini karena menggabungkan eksplorasi kreatif dengan pendekatan ilmiah, terutama dalam bagaimana sih aroma itu dapat mempengaruhi emosi dan memori seseorang. Proyek ini juga membantu saya dalam memahami pentingnya desain berbasis pengalaman dalam menarik audiens secara lebih mendalam. Bagaimana cara Anda bekerja dalam tim? Menurut saya adalah tipe orang yang senang berkolaborasi dan juga terbuka dengan ide-ide baru. Dalam tim, saya berusaha untuk selalu mendengarkan perspektif anggota lain, terutama dalam brainstorming ide desain, dan juga saya selalu berusaha untuk memberikan kontribusi aktif tentu saja dalam bentuk visual maupun strategi konsep. Dan saya beradaptasi dengan ritme kerja tim, baik saat saya bekerja dengan klien, developer maupun sesama desainer. Pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Tentu saja ya, pernah. Dan dalam beberapa proyek ini saya menghadapi situasi di mana klien ini memiliki preferensi desain yang berbeda dengan konsep awal saya, di mana saya biasanya menangani hal ini dengan mendengarkan kebutuhan klien secara lebih mendalam untuk memahami apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, dan juga saya memberikan alternatif desain yang tetap sesuai dengan prinsip desain yang baik tanpa mengabaikan permintaan dari mereka. Terutama saya juga menggunakan pendekatan berbasis data, misalnya menjelaskan tren desain atau insight audience yang cocok untuk membantu klien itu bisa memahami kenapa saya mengusulkan desain ini dan lebih efektif. Bagaimana Anda melihat masa depan Anda sebagai desainer di era AI dan bagaimana Anda beradaptasi? Pertanyaan yang sangat menarik. Menurut saya melihat masa depan desainer di era AI ini sedikit kekhawatiran sih, terutama terkait copyright dan juga plagiarisme, karena ada resiko karya saya digunakan sebagai data untuk AI tanpa izin. Namun saya juga percaya bahwa AI itu bisa menjadi bermanfaat. AI membantu saya dalam eksplorasi ide, menata konsep lebih terstruktur, dan juga mempercepat proses kreatif saya. Saya memilih untuk beradaptasi dengan memanfaatkan AI secara bijak, sambil tetap menjaga originalitas dari karya saya tentu saja. Dengan fokus pada konsep, storytelling, dan identitas visual yang kuat, menurut saya yakin kreativitas manusia tetap memiliki tempat di era AI ini. Terima kasih.